Ya. Perkenalkan Bapak, saya Nuraini Indra Putri sama teman saya di Universitas Mulia dan kelompok saya dari SMA 17 Ya. mewawancarai tentang Bapak KWU tentang bab industri dan yang kita akhiri pabrik ini. Di sini saya izin mewawancarai ya Pak. Ya. Bapak udah berapa lama sih membuka usaha roti ini? Usaha roti dari tahun 1996. Mungkin sampai sekarang kurang lebih 25 tahun jalan gitu ya. 25 tahun berjalan. Bapak kan dari awal, berarti bagaimana sih mulai usaha ini? Awal Perjalanan usaha memang sebelumnya kita ngikut sama orang dulu gitu ya. Ikut sama perusahaan orang Chinese juga, orang Padang juga, orang Jawa, tetapi kita itu sifatnya jualan sama produksi itu. Nah, dengan keberanian dan juga dengan melihat kondisi pada waktu itu, saya memberanikan diri untuk buka usaha sendiri. Nah, ya alhamdulillah dari tahun 1996 ya sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Kan buat sendiri ya, berarti produksi sendiri. Apa sih perbedaan roti yang Bapak buat sama yang lainnya? Perbedaannya apa? Mungkin ada ciri khasnya sendiri? Kalau untuk masalah perbedaan, mungkin mestinya kayak yang membedakan itu pembeli gitu ya. Pembeli yang membedakan, oh pabrik ini, produksi pabrik ini seperti ini, yang lain seperti ini. Itu mungkin konsumen atau pasar yang bisa membedakannya. Kalau kita sebagai produsen bikin atau produksi itu semaksimal mungkin untuk bisa diterima di pasar, kan seperti itu. Kan karena Bapak produksi sendiri, berapa banyak atau berapa piece sih yang Bapak bikin setiap harinya? Memang itu beda dengan dulu gitu ya, atau beda dengan beberapa tahun yang lalu. Di saat sekarang mungkin pertama karena imbas daripada COVID ini ya memang drastis agak turun gitu ya, karena mungkin sebagai pembeli di lapangan atau di pasarnya itu dengan kondisi seperti ini mungkin dibagi-bagi untuk belinya atau untuk beli makanannya, kan seperti itu. Ini kisaran berapa sih Pak harganya? Mungkin dari 2.000 atau berapa? Kalau sekarang saya jual itu untuk harga di pabrik atau saya jual ke pedagang Rp1.200. Nah, dari pedagang jual ke warung berkisar 1.600. Warung ngecer untuk ke konsumen langsung berkisar 2.000. Kan Bapak produksi sendiri, apakah ada resellernya? Seperti Ya. Bapak ada yang jual lagi? Ya. Gimana ya? Kayak Bapak naruh di tempat ya? Di toko. Saya nggak naruh di tempat. Ada pedagang yang untuk ngedarin tiap hari, begitu. Jadi ada pedagang-pedagang yang pada tinggal di sini yang untuk mengedarin tiap hari itu gitu Pak.
Eh, apa saja sih Pak resiko yang bisa terjadi dalam usaha ini kan makanan ya? Resiko untuk usaha itu sangat besar atau sangat banyak gitu ya. Resikonya diantaranya ya namanya produksi itu kadang-kadang ada kegagalan, itu hal biasa mungkin. Terus juga resiko dari pedagang, kadang-kadang ada yang ngambil roti atau ngambil barang tidak bisa melunasi atau tidak bisa bayar. Mungkin juga ya kita dari sisi keamanan ya itu mesti harus kita utamakan juga. Itu terutama dari lingkungan kan itu ya, tetangga kiri kanan depan belakang kita harus bisa kita itu menyesuaikan lah untuk lingkungan seperti itu. Bahan baku apa aja yang Bapak pakai buat? Kalau bahan baku roti itu pertama itu tepung terigu. Itu juga tepung bukan asal tepung terigu ya. Kalau untuk bahan roti ya mesti untuk yang glutannya tinggi gitu ya. Kedua kita harus pakai gula pasir. Ketiga mungkin harus pakai ragi. Untuk pakai impropernya juga. Terus kalau kita kepengen agak awet ya kita harus pakai bahan pengawet juga atau anti basi, tapi pemakaian harus sesuai dengan dosis yang ditentukan. Untuk isian diantaranya ya kita produksi coklat, rasa coklat atau kelapa, terus juga nanas, ya berbagai macam varian rasa gitu. Kalau boleh tahu omset per bulannya berapa sih? Puluhan juta? Kalau untuk saat sekarang memang saya bilang tadi gitu ya, untuk omset sekarang ini ya mungkin berkisar paling juga 30 sampai 40 motor gitu. Masa pandemi ya Pak? Iya. Kalau sebelum masa pandemi itu? Kalau sebelum masa pandemi itu bisa berkisar 50-60 sampai ya juta gitu ya. Ya, apa lagi? Untuk proses pembuatannya itu bagaimana sih Pak? Dari awal Sampai jadi. Proses pembuatan roti pertama tepung yang biasa kita pakai itu kan minimal pengadukan itu 40 kg tepung karena disesuaikan dengan mesin atau pengadukan yang ada karena agak besar gitu ya. Nah itu pertama kita tepung, terus juga ragi, terus juga pengawet tadi atau anti basi ya terus juga pengempuk atau improper kita diaduk di mesin biar rata kan gitu ya. Nah keduanya siapin air. Kalau untuk 40 kilo yang biasa kita pakai airnya itu kurang lebih berkisar sekitar 17,5 kilo. Jadi kita gula dilarutkan dengan air yang tersebut tadi biar agak larut, pakai garam juga sama di situ, pakai garam biar larut, lalu dituangkan ke tepung yang tadi. Kalau mau angkat boleh? Ya sebentar dulu ya sebentar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Boleh Pak? Ya, tadi kan sudah sampai gula dilarutkan di air itu ya. Iya Pak. Dilarutkan ya terus juga dituangin ke bahan yang tadi, yang tepung juga bahan-bahan yang lainnya aduk sampai rata gitu ya, atau sampai kalis. Nah, setelah itu sudah mendekati
kalis, baru dituangin margarin bisa disatuin ke adonan yang tadi itu biar nggak lengket, dan juga dia itu biar bener-bener halus, kalis, berminyak kan gitu ya. Nah, diaduk kurang lebih itu bisa 15 atau 17 menit gitu ya. Itu dari waktu adukan itu. Nah, setelah diaduk, nah itu udah bener-bener kalis, rata gitu ya. Nah, baru diangkat dan lalu diistirahatkan atau difermentasi gitu ya, kurang lebih berkisar 15 menit fermentasi pertama gitu ya. Nah, kalau bikinnya pakai manual beda gitu ya dengan pakai mesin langsung. Kalau pakai manual, setelah tadi diangkat dari tempat pengadukan tadi, lalu ditimbang atau dipotong berapa beban atau bobot yang mesti kita diperlukan. Contoh misalkan ini untuk rasa coklat dipotong untuk 50 gram misalnya, dipotong 50 gram, lalu diistirahatkan, disimpan. Kalau udah agak kembang sedikit boleh langsung dicetak. Itu proses yang pakai tangan. Tetapi kalau proses pakai mesin itu beda gitu ya. Kalau proses pakai mesin, setelah tadi fermentasi kurang lebih 15 menit, baru bisa dimasukin ke mesin. Press gitu ya, dengan varian isi apalah yang kita mau, coklat atau kelapa dan lain-lain. Nah, itu dengan berapa bobot yang kita butuhkan. Untuk rata-rata sih sekarang untuk ukuran jual roti 2000, adonan sama isi itu berkisar 60 gram. Isinya adonannya itu mungkin 45 gram, isiannya 15 gram. Nah, itu untuk yang dipakai sekarang gitu ya. Nah, itu setelah dicetak, diambil atau ditata di loyang. Nah, itu difermentasi lagi, ditutup lagi. Kenapa ditutup? Biar nggak kering kulitnya, biar nggak kena angin. Itu kan harus tertutup rapi. Kalau bisa sih dipakai uap. Jadi biar kulitnya itu nggak tebal dan juga nggak kering. Nah, setelah gitu fermentasi itu bisa kurang lebih 3 jam. Itu 3 jam itu ukuran normal. Nah, setelah 3 jam dan sudah bagus untuk di oven atau untuk dipanggang, nah, siapin oven atau pemanggangan yang sudah panas. Itu kurang lebih derajatnya itu bisa mencapai 180 sampai 200 derajat suhu dari oven tersebut tadi itu. Nah, baru dimasukin kalau sudah mencapai temperatur, taruhlah misalkan 170 derajat, masukin. Terus dipanggang atau di oven itu kurang lebih waktunya itu sekitar 20 menit. Pemanggangan itu 15 sampai 20 menit tergantung kita. Oh, ini kepengen agak matangnya itu kelihatan agak kemerah kekuning-kuningan. Nah, itu tergantung selera kita kan itu ya. Atau kepengen juga ini enggak terlalu tua lah warnanya, berarti agak pudar, agak putih dikit. Nah, bisa aja tergantung kemauan kita. Cuman rata-rata sih kalau bagusnya itu kan warnanya warna tua kan gitu ya. Nah, setelah itu diangkat dan juga didinginkan biar benar-benar dingin, karena
setelah dingin baru kita di packing atau dikemas atau dibungkus lah kan itu ya. Kalau pakai manual ya mungkin satu-satu dibungkus pakai plastik begitu. Nah, kalau pakai mesin ya kita lebih cepat kan itu ya. Nah, terus juga kalau setelah kenapa tadi itu panas-panas atau anget-anget nggak bisa dibungkus, itu banyak kendalanya. Kalau misalkan masih hangat atau masih panas dibungkus, itu ke plastik juga ada embun. Itu ya bisa cepet efek jamur. Itu ketahanan nggak akan lama kan itu ya. Itu harus bener-bener dingin atau harus bener-bener bersih tempatnya itu. Nah, setelah itu sudah di packing, sudah itu siap untuk dipasarkan gitu ya, ke pedagang atau kita ke warung-warung, nggak terserah kemampuan kita teknisnya itu ya seperti itu. Di pasarinnya itu lewat apa Pak? Ya, Di pasarinnya? ya di pasarnya itu kan tergantung kita. Kalau kita punya pedagang ya kita jual ke pedagang. Kalau kita mau langsung pengen ke pasar-pasar ya bisa saja gitu ya, atau misalkan kita jual langsung ke rumah-rumah ya bisa-bisa juga. Kita cuman cara seperti itu kita pakai yang manual. Yang manual sebenarnya untuk roti bagusan pakai manual, cuman nggak bisa cepet. Kalau kapasitas besar pakai tangan lah harus banyak orang. Kalau banyak orang kan resikonya atau biayanya banyak juga. Kalau pakai mesin kapasitas bisa banyak, orang juga bisa efisien sedikit. Itu. Terima kasih. Udah itu aja. Iya. Banyak ya, Pak. Ya, sama-sama. Ya, mohon maaf ya. Mungkin ada salah kata atau itu mohon maaf. Iya, Pak. Dan juga ya mudah-mudahan adik-adik semua dalam belajar biar benar-benar semua belajarnya